Sebanyak 29 penyanyi ternama Indonesia telah mengambil langkah penting dalam memperjuangkan hak mereka dengan mengajukan gugatan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan informasi yang tercantum di situs resmi Mahkamah Konstitusi, gugatan ini resmi diajukan pada Jumat 7 Maret 2025. Namun, hingga saat ini proses pengajuan tersebut masih berada pada tahap awal. Langkah ini menunjukkan keseriusan para penyanyi dalam memperjuangkan isu terkait hak cipta dan sistem royalti yang selama ini menjadi perhatian utama mereka. Kelompok penggugat yang terdiri dari sejumlah nama besar seperti Arman Maulana, Ariel Noah, dan Bunga Citra Lestari atau BCL merupakan bagian dari asosiasi musisi yang dikenal sebagai Visi. Sebelumnya, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi, termasuk mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenhukam, serta berdialog dengan berbagai pihak terkait. Diskusi-diskusi tersebut berfokus pada perbaikan sistem royalti yang dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi para pelaku seni, khususnya musisi. Makanan banyak banget tuh. 30 penyanyi loh, DB-nya berapa nih ntar malam dikumpulin penyanyi. Aduh ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan tentunya legasi yang baik kita wariskan. Kami keluarga Visi mengucapkan Jadi sebenarnya kita ke MK itu mengajukan apa ya namanya Noya? Uji material. Uji material. Jadi kita mau bertanya mengenai pasal-pasal yang selama ini sepertinya ada berbagai macam tafsir yang berbeda-beda. Jadi kita ingin menanyakan nih sebenarnya tafsir yang sebenar-benarnya tuh yang mana? Karena ada beda-beda pendapat dan beda-beda pendapat itu Sebenarnya cuma pengen nanya kejelasan aja ya. Jujur-jujur aja kan agak mempersulit kita kan hubungan relationship di antara stakeholder di ekosistem musik sendiri tuh jadi kayak orang jadi ngeliatin gitu nih kayak ini lagi bermasalah sama ini dan kita pengen menghindari itu. Kita pengen tahu nih sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya bagaimana sih aturan undang-undang ini yang sebenarnya. Itu sih yang Dan harapannya kan akan dijawab sama orang yang berwenang gitu ya, sama pihak yang berwenang. Iya, jadi jelas buat kita semua supaya kita bisa kerja juga nyaman, berkarya juga nyaman. cuma mau nanya doang, mereka udah ngerti belum masalahnya apa? Iya, kalian tahu nggak masalahnya apa? Ada 4 poin tuh kan. Betul. Makasih risetnya ya. Yeah. Cuma mungkin di luaran itu banyak yang salah kaprah ya, menganggap itu sebagai gugatan, padahal sebenarnya itu bukan gugatan. Kita hanya mengajukan uji material saja. Pengen nanya sebenarnya ini kan banyak pasal yang masih multitafsir. Tergantung siapa yang menginterpretasikan gitu. Ada baiknya dijelaskan sama yang berwenang untuk ngasih tahu duduk perkaranya itu sebenarnya harusnya seperti apa. Mungkin banyak sebenarnya gini, kayak banyak yang belum tahu apa yang terjadi. Jadi kita di dunia industri hiburan ini ada kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama. Terus tiba-tiba ada usul baru. Nah, setelah ada usul baru itu, kan kita mesti nanya dong, siapa yang mesti kita ikutin gitu kan. Nah, berdasarkan itu, makanya kita coba, berarti kita coba tanya ke yang berwenang nih. Yang berwenang menurut
kita Adalah- yang paling tahu mengenai pasal-pasal mungkin MK. MK gitu. Jadi kita nanya ke yang benar-benar emang menguasai dan emang yang menentukan nih yang benar tuh yang mana tafsirnya supaya ya itu supaya kita bisa berkarya dengan tenang dan nyaman lah gitu. Jangan sampai ada perdebatan lagi. Istilahnya ada isunya bahwa penyanyi itu merasa nggak mau minta izin atau nggak perlu minta izin. Sebenarnya Atau nggak mau bayar. Iya, bukan Gitu kan. itu. Karena ada kebiasaan lama yang sudah diatur sekian lama adalah bahwa kita itu minta izinnya memang ada sistemnya Ada melalui mekanismenya LMK. ya. Ada mekanismenya. Jadi Iya. bukan minta izin langsung ke penciptanya, tapi sekarang kan ada usulan baru Iya. bahwa izinnya langsung ke penciptanya. Jadi kita bingung nih Mau ngikutin di yang depan. mana nih? Jadi kita ada mesti bagaimana, ada gitu. visi-visi yang berbeda nih kan Iya, dari masing-masing pihak. Kita pengen minta dijelaskan yang sebenarnya seharusnya dilakukan tuh seperti apa. Makanya kita kasih namanya gerakan satu visi supaya kita kan sangat enak untuk menjalani pekerjaan kita juga kalau misalnya Iya. visinya udah sama nih gitu. Kayak Nino nih kan juga pencipta lagu yang menciptakan lagu untuk penyanyi lain seperti aku. Iya. Gitu. Kebetulan Iya dong. langsung ada penyanyinya. Iya, udah jadi sebenarnya kita pengen tetap punya hubungan baik antara si penyanyi dan pencipta lagu. Jangan sampai multitafsir ini jadi membuat kita jadi saling nggak enak satu sama lain gitu. Sama mungkin kalau misalnya ada berita-berita yang beredar mungkin sebaiknya baik dari teman-teman atau mungkin dari masyarakat juga mengkonfirmasi lah ya. Kalau kita ada Instagramnya Visi namanya Betul, Vibrasi Suara Indonesia. Di Jadi situ kita- sebenarnya semua ya, informasi yang resmi dari Visi hanya akan muncul hanya dari ada situ. di situ. Jadi kalau yang lain tuh hanya dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Kayak Jadi kemarin kemarin kan ada asumsinya bahwa apa katanya bahwa visi itu minta Diganti gitu. Ya digugurkan ataupun Iya. apa istilahnya ya? Minta merubah peraturan. merubah undang-undang. Ya, Enggak, sebenarnya Terkesannya seperti Terkesannya itu. seperti Tapi itu. Nggak minta kita itu. cuma bertanya ini tafsir yang benar tuh yang mana. Iya. Balik lagi kan banyak beredar tuh mengenai performing rights gitu. Tapi sebenarnya rights-nya pencipta lagu tuh ada mechanical, beberapa ya. ada mechanical Maksudnya rights. nggak cuma performing rights saja, ada mechanical rights, synchronization ada rights. synchronization Jadi rights. aku cuma mau ngejelasin ada banyak sekali kayak berita-berita yang beredar dan jadi semakin blunder gitu Iya. semuanya. Jadi kayak mechanical rights itu tidak dipermasalahkan ya Betul. sekarang karena memang sudah berjalan dengan semestinya. Jadi pencipta lagu tuh sudah mendapatkan haknya dari mechanical rights, juga sudah mendapatkan haknya dari synchronization rights. Nah, Betul. untuk performing rights ini di saat kita bernyanyi live ini yang ada multitafsir. Nah, itu yang sedang kita pengen ajukan ke MK, mudah-mudahan kita segera mendapatkan hasilnya supaya kita bisa kerja tenang, Ya. nyaman, Ya. aman, Pokoknya intinya kita semuanya damai lah. Sebenarnya cuma pengen Adil lah buat ngambil semuanya. langkah untuk kepastian yang lebih baik di masa yang akan datang sih. Ini untuk kebaikan kita semua insya Allah ya. Mencegah Amin. kebingungan-kebingungan di teman-teman semua baik penyanyi maupun pencipta lagu maupun event organizer, semua yang terkait Iya. dengan ekosistem. Di sisi lain, langkah hukum yang diambil oleh 29 penyanyi ternama Indonesia dalam mengajukan gugatan uji material terhadap Undang-Undang Hak Cipta juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pakar hukum dan tokoh masyarakat. Salah satu di antaranya adalah Deolipa Yumara, seorang pengacara senior yang dikenal aktif dalam memberikan pandangan hukum terkait isu-isu yang menyangkut keadilan dan perlindungan hak. Deolipa Yumara angkat bicara dan menyampaikan pandangannya terkait langkah besar yang dilakukan oleh para penyanyi tersebut. Jadi ketika ada gugatan dari para musisi atau penyanyi, tentunya ada yang bermasalah dalam undang-undang. Itu satu ya. Jadi kalau tidak ada yang bermasalah dalam undang-undang, tentu musisi dan pencipta lagu tidak menggugat karena mereka sudah fine. Berarti apa? Berarti dalam undang-undang itu ada yang merasa tidak nyaman dengan undang-undangnya atau merasa bahwasanya undang-undang ini, undang-undang hak cipta ini adalah merugikan mereka. Tentunya kan undang-undang ini kita bisa anggap belum sempurna atau belum kemudian secara berimbang mewakili para pihak di dunia musisi ya. Ada musisi, ada penyanyi, ada pencipta lagu, ada pengguna lagu, ada apalagi ada wadah-wadahnya kan. Tapi ketika ini nggak berimbang tentunya ada gugatan. Nah, gugatan ini sebenarnya harus diambil sebagai suatu nilai yang positif. Buat siapa? Buat para pihak, terutama
para pihak yang berprofesi sebagai musisi. Karena kita juga musisi juga sih. Saya juga kan musisi juga. Jadi ini penting. Jadi ketika ada musisi menggugat, mari kita biarkan ini gugatan berjalan di Mahkamah Agung yang digugat undang-undangnya secara formil. Untuk apa? Untuk kebaikan. Cuman isi materi gugatan kita belum tahu, belum baca. Tapi yang jelas gugatan dari teman-teman musisi sangat positif. Buat apa? Buat kemajuan dunia musik Indonesia melalui Undang-Undang Cipta. Ya tentunya ketika ada ciptaan lagu itu kan property right ya, milik dari si pencipta lagu. Ada juga pencipta lagu yang udah habis menciptakan lagu, sok dinyanyikan oleh siapa aja boleh, gratis boleh. Ada juga pencipta lagu yang ingin supaya ketika hasil karyanya ada dan terdaftar ciptaannya di Haki, kemudian kalau ada yang nyanyi harus izin. Itu izin itu tingkat pertama, tingkat kedua harus bayar. Itu diatur dalam undang-undang. Memang royalti adalah pembayaran terhadap penggunaan ciptaan lagu. Memang seharusnya begitu. Tapi kemudian ada juga musisi yang pencipta lagu yang kemudian udah sok pakai aja lah, karena lagu ini kita pakai untuk kepentingan sosial masyarakat, supaya masyarakat ingin mendengarkan seluas-luasnya. Ada juga. Iya tentunya undang-undang yang mengatur itu. Jadi undang-undang memang hak cipta itu ketika dipakai oleh pihak lain harus bayar nilai ciptaannya. Yang dibayar nilai ciptaannya. Berapa bayarannya? Ya tergantung begitu kan. Makanya khusus untuk musik dan lagu ada lembaganya yang kemudian mewadahi ini dalam bentuk pengumpulan royalti terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan, baik lagu yang dinyanyikan langsung oleh para penyanyi maupun lagu-lagu kemudian yang diperdengarkan itu di dunia entertain, misalnya di tempat karaoke, di tempat-tempat umum, di mal-mal, itu kemudian ada bayar royaltinya. Nah, bayarnya lewat wadah ini. Wadah ini kemudian yang mendistribusikan pembayaran royalti seterusnya kepada para pencipta lagu yang terdaftar dalam wadah ini. Pelanggaran hak cipta itu ada aspek perdatanya, ada aspek pidananya. Aspek perdatanya berupa denda terhadap pelanggaran hak cipta, aspek pidananya berupa ancaman-ancaman hukuman kalau melanggar hak cipta. Semua sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang hak cipta. Cuman persoalannya undang-undang ini kemudian dinilai sebagai undang-undang yang belum mewakili para pihak yang terlibat dalam dunia musik, gitu, sehingga timbullah gugatan dari para musisi dan para penyanyi ini. Nah, kita harus menyikapi gugatan mereka ini secara positif, bahwasanya ini untuk perbaikan perundang-undangan hak cipta khususnya yang terkait dengan ciptaan lagu dan penggunaannya, sehingga musisi merasa nyaman, pencipta lagu merasa nyaman, pengguna lagu merasa nyaman, penyanyi juga merasa nyaman. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana gugatan ini bergulir dan bagaimana putusan dari pihak pengadilan. Ya memang banyak membuat bingung ketika terkait royalti dan pengumpulan royalti, itu artinya kan uang. Ketika uang sudah mulai terkumpul, udah mulai pada bingung begitu. Jadi yang membuat kisru ini sebenarnya jumlah uangnya dan nilai uangnya begitu. Jadi ketika suatu persoalan yang tadinya adalah persoalan seni kemudian melibatkan sejumlah nilai uang sebagai pembayaran, ada aja yang ngiri uang ini bagaimana distribusinya, ada yang curiga, semua kan curiga, sebagian besar curiga. Kenapa? Karena uang begitu. Makanya memang transparansi ini penting. Tapi kita belum tahu apakah sudah berjalan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan wadah-wadah ini, kita belum tahu. Tapi yang jelas seringkali tidak transparannya ini atau pembagian royalti yang kecil kemudian menimbulkan persoalan. Nah, persoalan inilah kemudian yang mungkin dicoba oleh para musisi untuk digugat. Salah satunya ini mungkin, sehingga harapannya ini akan menjadi terang. Kalau sudah diputus ternyata ini kan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi ini tentunya ya kan, karena ini kan terkait formil dari undang-undang yang digugat kan. Jadi kalau dari pihak Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan gugatannya, berarti akan ada penambahan undang-undang atau pembatalan pasal-pasal dalam undang-undang, atau akan ada revisi terhadap undang-undang. Harapannya sih lebih bagus revisi terhadap undang-undang oleh DPR setelah melihat adanya putusan. Nanti DPR bersama Presiden kemudian membuat undang-undang baru, revisi undang-undang hak cipta, supaya undang-undang yang baru ini membuat nyaman para pihak dan menerbitkan rasa keadilan buat semua pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.